nih ya buat Sunti kan tadi pertanyaannya sebenarnya ini luas ya. Ngebahas keluh kesah kita dalam hal mengedit, dalam hal apapun itu. Kalau buat kalian yang merasa mau terjun, jangan merasa fokus pada duit gitu. Jangan fokus pada duit karena nanti kalian akan ngerasa insecure sendiri, ngerasa cemas sendiri, ngerasa kayak kok belum dapet duit ya, kok ini udah duit ya. Kalau gua pribadi emang ada tujuan ke sana, ada. Pasti. Karena kan kita jatuhnya seperti kerja ya. Gitu kan ada. Tapi kan kalau orang bilang kan dalam masa training nih kan. Kayak gitu dulu. Cuman gua kalau ngerasa bad mood, bete di saat ngedit, di saat males bikin konten, karena kan kita konten itu harus mikir konsepnya apa, temanya apa, judulnya apa yang bermanfaat atau tidak kan gitu, lebih kayak gitu. Jadi kalau gue untuk menghindari hal-hal yang kayak biar lebih semangat lagi, biasanya kan kalau kita udah ngedit full ya Ki ya, parah itu. Bete kan, pusing, bad mood gitu. Kadang-kadang kagak kesep tuh anjing banget. Udah kayak shoot, kok hilang? Ini kemana video gue kan? Udah kayak anjir, gue bilang. Dari awal lagi sempak bener-bener. Kalau mau bunuh diri gitu awalnya. Jadi gini. Udah jadi nggak ada videonya kemana? Jadi gini. Gue jabarin lagi. Kenapa gue ngerasain ya apa yang dirasain. Kenapa tiba-tiba dia ngedit video yang nggak kesave. Banyak kendala gini. Jadi kalau kalian mau ngedit mau bikin YouTube dari handphone, usahakan memori handphone kalian RAM-nya besar, space RAM-nya besar. Terus yang kedua, kalau bisa handphonenya itu udah support kayak ngambil video, jadi gitu. Pokoknya sih utamakan RAM sih. Kalau misalkan RAM besar, nanti kalian mau ngedit video dalam durasi panjang, mau save video dalam durasi banyak, itu aman. Gitu. Jadi nanti handphone kalian nggak kayak misal udah ngedit banyak, jadi nggak nge-lag gitu loh. Ya. Itu pasti kendalanya HP lu nge-lag ya. Selama kalian sibuk nih bikin konten YouTube gitu kan, terus kalian juga kerja, terus itu gimana ngatur waktunya? Gimana ya? Keganggu nggak sama kerjaan gitu? Siapa dulu nih? Ya udah Rizky Nisa dulu. Gue kalau gue pribadi gue nggak keganggu karena basicnya di mana gue tuh sebelumnya nggak kerja, terus kerja pernah kalau udah kerja sebenarnya sih sedikit keganggu kalau kita nggak punya niat. Karena apa? Kalau kita udah pusing sama kerjaan, kita akan mood kita untuk ngedit itu hilang gitu. Kecuali apalagi kalau udah bener-bener kerjanya tuh di dunia yang udah lu harus ditekan untuk yang parah banget itu tekanan batin kerjanya. Terus ditambah lu harus fokus di YouTube tuh, itu berat sih sumpah. Kalau kecuali emang kerjaan yang lu nyantai, misal lu bisa tidur, bisa pokoknya have fun lu kerja, itu bisa sih kalau gua gitu. Kalau gua menurut gua kemarin gua kerja agak sedikit keganggu, jadi gua lebih milih ya udahlah, gua fokus sama usaha, ya udah terus gua fokus sama YouTube lagi gitu. Kalau pribadi sekarang Rizky jawab lu, setiap mau jawab pasti ketawa. Ya apa ya, aku bingung sebenarnya. Lu mikirin film Jepang. Sebenarnya itu bagus tau kalau jawab Ki. Gimana ya, kalau keganggu sih enggak ya, kalau ganggu enggak. Cuman mungkin gue kadang-kadang gue pengennya seminggu sekali gitu upload video gitu, tapi gimana ya, mutan juga. Terus ngedit itu kudu mood. Tempatnya lokasi ya, lokasinya juga wah. Gue kalau dalam perjuangannya gue sampai syuting di pantry ya bang, di pantry kerjaan gue nih. Waduh, gue gini terus kalau ada leader gue yang nonton gue parah juga ntar nih. Gue bikin konten di sana, terus gue bikin konten di rumah teman gue juga lagi kan. Itu gue kalau bikin video pasti di rumah teman gue, kalau enggak di pantry kerjaan gue gitu. Nggak pernah di rumah emang, karena ya gitulah, tau lah ya kan. Kalau di rumah juga gue suka malu kalau diliatin nyokap gue. Ntar tahu masuk kamar ada bokap gue, lu ngapain sih berisik-berisik gitu. Tapi kalau di luar kan lebih bebas gitu, kita mau ngapain aja terserah gitu. Iya benar. Enggak, gue tambahin sedikit. Kalau di rumah mungkin gini ya, kalau kecuali kamar lu bagus pertama, terus yang kedua
rumah lu sepi, maksudnya jarak kamar lu, nyokap lu, kakak lu, adek lu jauh gitu. Ya kalau model kita yang baru terjun begini ya, ya kan tipenya begini-begini mah ya, pasti rumah lebih deket-deketan, apalagi belum lagi ditambah ponakan ngegujak Nah, itu. Minta duit bibi Takutnya kan. gitu. Abang minta duit kan gitu. Aduh, cut lagi video. Makanya kita kayak nyari tempat buat bikin konten itu ya di luar rumah atau ke rumah temen, atau enggak kita ngajak collab temen kayak gitu sih. Terus juga kalau di rumah tuh kayak apa ya, pokoknya gangguan Banyak. mental, gangguan setan tuh banyak. Oh, setannya jangan ke gua. Oh iya, apalagi nih itu Walaupun dengan alat sederhana ya kan, yang penting kita bikin video udah gitu aja. iya, hasilnya juga nggak sesederhana itu sih. Tingkat kerumitan dalam mengedit itu kalau nggak mood, pokoknya sih kalau kita ngedit mood, bikin video mood, syuting mood ya, ngedit mood gitu. Karena tapi lebih parah sih kalau syuting mah gampang ya, lebih parah sih ngedit sih. Makanya editor itu kenapa gajinya gede-gede ya, karena itu dia mempengaruhi mood. Lu udah ngedit panjang, nambahin cuman sedikit kata, lu ngulang dari awal katanya. Bener gak sih? Gue gitu. Parah itu. Parah loh, bisa berjam-jam. Kalau gue gitu, gue pribadi gitu tuh. Dia tuh suka gue bener. Beneran lo ya, Ki? Gua gak sadar loh. di PPR. Gua gak sadar dulu Allah. Gitu. Parah. Itu sih apalagi, udah. Apalagi Sun? Ini kalau kesah kita sih sebenarnya di YouTube gitu. Kalau kesah YouTuber pemula. Kalau kesah YouTuber yang dia udah udah dapat iklan kayak gitu tuh ya, Ki. Walaupun udah dimonet, tapi tetap aja. Nah, pokoknya kalau belum dapat surat cinta ya gitu. Tapi yang jadi kendala dia itu kayak dapat omongan-omongan netizen satu lagi gue mau nanya satu lagi. Apa yang buat kalian itu semangat gitu bikin kayak gue mau bikin lagi nih, gue mau bikin konten lagi terus gitu. Kayak ketagihan gitu apa? Iya. Coba Rizky dulu. Rizky bilang jawab. Rizky jawab. Apa ya? Tadi apa katanya? Apa sih namanya tadi? Semangat. Lu bikin konten. Apa yang bikin lu semangat bikin YouTube? Sebenarnya sih sesuai passion ya. Misalnya lu pengen bikin konten make up gitu kan. Lu terus orangnya senang make up, ya udah pasti lu pasti semangat gitu kan bikinnya. Berarti sama kayak gua dengan hobi. Walaupun misalnya gua hobinya marawis nih, terus gue bikin konten marawis ya pasti gue semangat mau kayak gimana juga, karena emang dari kecil gue hobinya marawis lagi walaupun marawis dapatnya kecil gitu, satu orang 20.000 gitu, bodo amat, gue gak peduli, yang penting gue bikin konten udah kelar, bikin video udah selesai gitu kan. Sisanya mau dipuji, mau dikata-katain kayak apa, pas ketemu timnya mau dihujat, itu terserah, gue bodo amat. Yang penting gue udah niat, gue udah ya udahlah, ini lo marawis lo, ini gini. Terus gue gitu kan, mau ngenalin, maksud gue mau ngenalin doang, bukan mau komen jelek nih timnya nih, nggak bagus nih, nggak gitu. Gue cuma niatnya mau ngenalin doang, ini marawis nih, ini keren nih, bagus nih gitu. Ngerti? Enggak yang jadi enggak gitu. Enggak kayak ngejelek-jelekin gitu, enggak. Nah, kalau gua pribadi, kalau dia kan dasar hobi, emang harus hobi sih. Jadi maksudnya dilihat dulu, lu tuh kesukaannya di apa kalau mau syuting. Misalkan lu sukanya nge-review, lu review. Kalau lu sukanya traveling, konten lu traveling, boleh menambah konten-konten lain, tapi orang akan mengenal, oh lu kontennya tuh temanya traveling gitu. Kalau gua kan lebih ke tema konten gue itu adalah traveling gitu. Nah, gue suka di dunia traveling, gue akan terus-terusan jadi melakukan aktivitas itu, nggak seperti gue lagi bikin konten. Jatuhnya gue hobi nih traveling, kenapa nggak sekalian aja bikin konten kan gitu ya. Jadi sembari gitu. Nah, dia begitu halnya dengan Rizky suka marawis, kenapa nggak sekalian aja gue videoin kayak gitu. Jadi gitu. Jadi kayak nggak ada unsur tekanan dalam pengerjaan yang kita lakukan kayak gitu. Terus kayak untuk ningkatin biar tambah lebih semangat. Emang sebenarnya capek ya, capek karena kita harus terus-terusan gitu kan bikin konten yang kayak gini kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi untuk menambah semangat itu, gue melihat konten orang. Betul. Konten yang gue suka
misal konten yang gue suka konten apa, gue tonton dulu konten orang itu, oh iya gue suka, terus itu pertama. Jadi kan kayak nambah, wah semangat lagi nih ya kan. Terus yang kedua tuh gue kayak ngeliat apa namanya hasil cerita tentang youtuber yang udah menghasilkan uang, yang udah sukses ya. yang udah sukses di YouTube nih, begini loh caranya, gini dapat duit dari YouTube gini. Nah dari situ oh iya gue semangat lagi gitu. Jadi kayak gitu aja sih, kayak ningkatin mood. Atau lu tahu sendiri lah cara-cara ningkatin mood lu biar lu bisa bikin lagi gitu. Kalau gue sih gitu, nggak tahu kalau Rizky mah gimana. Sama Sama kalau aja tergantung mood sama hobi, Pokoknya intinya gitu doang udah. Gitu aja pokoknya sih, kita mah memperbaiki mood aja Iya, ya kalau mood untuk sama kayak hobi. gitu. Ya pokoknya intinya mood aja, tergantung mood. Mood. Ya, kalau nggak ada mood meet sama. Apaan? Gue tanya apa? Terakhir Apa ya terakhir? Nanti jangan skip ya di kontennya Rizky, ada iklan. bohong. Dan buat subscriber ya Rizky, ini kan handphonenya Rizky mati ya. Gue bilang. Jujur. Gue bilang videonya jangan di skip. Terus buat fans Rizky jangan lupa mampir ke konten Nah, itu. itu tujuan gue. Collab. Bukan sos coy. Gimana ya, banyak sih yang ngomong kayak subscriber lu beli ya gitu, subscriber lu robot ya gitu kan. Ini gue bongkar di sini ya. Sebenarnya gue nggak beli, cuman gue kasih tau caranya. Caranya itu kita upload yang lagi viral, misalnya nih apa nih, kayak lagi gue upload waktu Sabian lagi ya. Itu gue reaction Sabian, gue reaction Sabian berapa kali tuh? Itu viewernya alhamdulillah naiknya 2000, viewernya 1000, 1500 gitu kan. Boleh nggak? Lu nggak kena copyright? Kena. Tapi lu kok lolos monetisasi? Itu makanya. Kok bisa? Bingung. Kan nggak boleh. Jadi ada persyaratan di YouTube gini, kalau misalkan kita ngupload video berupa lagu, audio, itu kan ada hak ciptanya. Dan di YouTube itu kalau di YouTube itu kan jadi ada pencarian di YouTube dashboard ya. Ada pencarian yang video-video yang mana yang copyright ada hak ciptanya itu nggak boleh dicantumin, nanti kena copyright gitu. Nanti itu melanggar aturan YouTube biar nggak bisa dimonet kayak gitu. Nah itu gue mau nanya sama dia, kok gue sempat nge-scroll videonya dia, kok dia nge-reaction Sabian tapi dia lolos monet, itu gimana? Itu sedihnya di situ. Kalau jadi YouTuber reaction tuh sedihnya di situ sebenarnya. Lu udah reaction video orang gitu kan, terus banyak yang nonton, dapat duit gitu kan. Duitnya bukan ke gua, emang lu kira ke gua? Enggak. Duitnya ke sono yang punya lagu. Iya benar sih. Bukan ke gua, duitnya ke sono. Gua cuma dapat viewers sama jam tayang. Itu gua dapetnya jam tayangnya doang. Duitnya ke sono, tetep aja. Gua nggak dapat. Gitu duitnya bukan ke lu. Tapi nggak apa-apa. Gua dapat jam tayang doang. Tapi lu lolos sama peraturan YouTube? Lolos kan, gua dapetnya jam tayang sama subscriber ya kan. Kalau masalah copyright itu masih ditoleran lah, kalau cuman berapa 1-2 doang gitu kan. Kalau lebih dari 5 wah itu mendingan lu nggak sering-sering. Mendingan dihapus gitu kan. Kalau belum monet ya. Tapi kalau lu udah monet, lu mau copyright berapa kali kek? Mau apa kayak yang penting jangan kekerasan sama anak kecil gitu. Gue pernah lagi gue ngupload anak kecil, besoknya video gue di take down, nggak ada. Sumpah nggak bohong gue. Video gue mana ini gue? Pertama dolar kuning. 2 jam kemudian video gue ngilang dari YouTube, beneran. Padahal gue cuma ngupload anak kecil ini apa? Main Marawis. Drum tapi bangunin sahur gitu. Sahur gitu kan. Gue reaction itu nggak lama hilang videonya, beneran. Karena lu di situ ada peraturan guys. Jadi guys di YouTube anak itu kecil, ada peraturan konten kita untuk anak kecil sama konten kita yang untuk dewasa gitu. Lu beda gitu ya. Beda ada settingannya ya. Lu pakai settingan anak-anak nggak? Enggak, gue yang yang dewasa. Emang YouTube agak sekarang ketat guys. Ketat banget. Jadi kayak makanya gue bilang kalau lu nggak punya hobi di sini, YouTube emang kelihatannya enak, banyak artis yang terjun di dunia itu, tapi kalau kita benar-benar nggak ngerasa nggak hobi, nggak suka sama hal-hal yang kita kerjain gitu, susah. Karena tingkat skill yang paling tertinggi itu ngedit kan. Karena nanti walaupun sesaking apa video kita yang kita ambil gitu, nanti kan jatuhnya masuknya ke edit, nanti
kita nge-shooting videonya Shaking kan kita bisa stabilkan kan gitu di aplikasi editor. Tapi kalau lu nge-stabilin video lu gimana? Di Google Foto. Sama berarti. sama guys, berarti gue sama dia. Di Google Berarti Foto. kendalanya ceritanya sama ini, gue sama dia sama banget. Aduh. Yang penting jangan duit ya, gitu ya. Duit. Lu kalau ngedit ya duit. Tuh, Jangan. jadi suntik gitu, itu jangan cerita kita susahnya di dunia YouTube, kayak begitu dah pokoknya. Ternyata nggak semudah yang gue pikirin. Bener ya? Lu kira 17.000 subscriber cuman berapa bulan doang? Enggak. Gue dari 2015. Udah 2015 ya? Iya, gue bikinnya 2015. Bulan dia dong. Sampai Enggak, gue juga udah lama sih, tapi gue baru aktifnya 2000 berapa gitu. sama, semuanya juga perjalanannya kacau gitu. Sekarang nanti kalau dibilang sukses belum sama sekali. Kita masih pemula. Sebenarnya gini, iya, sebenarnya kalau dibolehin cerita, lu YouTuber lebih gampang nyari duit itu zaman dulu. Kalau sekarang, kenapa gue bilang zaman dulu? Zaman dulu belum banyak yang terjun di dunia YouTube. Orang belum banyak kenal YouTube zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu banyak banget dari artis dari mana-mana, itu banyak banget terjun di dunia YouTube. Jadi pendapatan lu sedikit. Untuk tahu pendapatan kita itu dari mana, itu dari jumlah jam tayang. Dari viewers, bukan dari subscriber. Subscriber itu hanya peraturan di awal kan. Nah, kalau viewers, jumlah penonton lu banyak sampai berapa juta, ya itu hasil, itu uang. Viewers itu uang. Gitu guys. Makanya suka minta timbal balik giveaway itu. Ya gitulah. Giveaway zaman sekarang nggak seru ya, ada giveaway ya. Parah. Bikin dia Giveaway jomblo. Giveaway ini. Bang, giveaway bang. Giveaway itu iPhone. Ntar giveaway kalau deh dapat surat cinta ntar di ini namanya. Lu kira gampang. Yang penting lu nonton videonya tanpa skip iklannya. Nah, baru giveaway itu guys. nice. Giveaway-nya apa? Nice. Kaos 35.000. Harga coki-coki. Coki-coki sepak coki-coki berapa ya? 10.000. Lumayan. Parah lah. Apalagi nih Son. Apa Sun? Jadi itu jalan cerita kita. Berapa di menit dunia sih? YouTube. Udah mau sejam kali ini. Udah ya? Udah sih itu aja. Udah. 39 menit udah kayak Deddy Corbuzier ya. Kita di Corbuzier. Ya udah guys, buat penonton yang Sabima dan Rizky Bilar. Anjay. Rizky Bilar beneran. Memandang anjay. Nah, ini Lesti, ini Rizky. Kan di konten lagi anjay. Oke guys, itu aja sih. Segitu dulu gitu ya. Segini dulu, nanti ada nextnya mudah-mudahan. Nanti kalau ada maksudnya bisa ketemu lagi, baru kita nanti bongkar semuanya, bro. Ya segitu dulu aja. Dia banyak-banyak. Oke guys, thank you buat yang nonton. Jangan lupa subscribe channel yang punya channel dan subscribe channel gua Nisa Bima. Nisa Bimanya itu pakai N H I S. Ribet ya. Iya. Pokoknya nama gua tuh NH. Nisa Bima, ada NH ya. NH I S A B I M A. Anissa Bima. Anjay. Oke guys. See you next content, jangan lupa subscribe. Dadah.